Halo, balik lagi di series Bootstrap. Hari ini kita masuk ke episode ke-9. Kita akan bahas input group, floating label, checkbox, radio, select, dan bonusnya ada table ya. Kita ulang ya. Untuk buat satu form registrasi pasien baru ya, topiknya di SIMRS, pasien baru dengan list tabel pasiennya. Oke, langsung aja kita hands on dulu dokumentasinya. Oke ya. Tadi kita akan bahas beberapa forms ya, inputan seperti input group. Jadi di episode sebelumnya, di episode ke-8 kita telah buat form autentikasi dengan input group. Artinya dengan memanfaatkan input group ini kita bisa menambahkan elemen lain di dalam satu form inputnya. Bisa seperti icon, bisa seperti logo atau apapun teksnya. Nah, dengan input group. Jadi nanti kita akan pakai input group. Terus kita juga akan pakai floating label. Nah, floating label itu seperti ini cara kerjanya. Jadi kalau misalnya si users ya ingin mengetikkan sesuatu di formnya, jadi otomatis text labelnya akan naik tuh di atas. Ya, akan floating seperti itu. Oke, itu floating label. Dan kita akan gunakan checks and radius ya. Mungkin ini udah familiar ya. Ya, check button kita bilang ya, checked ya, dan radio button. Radio button itu yang dipilih salah satu. Kalau checked kan bisa dipilih lebih dari satu, itu ya secara komponen ya. Dan form control umumnya ya, form control umumnya itu ya seperti ini ya. Ya sebenarnya hampir sama dengan input group, hanya kalau input group kita bisa sisipkan elemen di dalam satu baris yang sama pada form input elemennya. Oke, dan kita akan gunakan select juga ya, nih select ya untuk pilihan di dalam si project showcase kita. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, sebelumnya kamu siapkan dulu template-nya ya. Kita cuman sematkan CDNC Bootstrap dengan CDNC Bootstrap icon karena kita pakai Bootstrap icon saja. Oke, langsung saja kita mulai buat. Kita update dulu di container. Oke, di dalam kontainer ini nanti kita akan pecah ada dua kolom ya. Nanti satu kolom untuk formnya, satu kolom untuk table dan datanya. Jadi di sini saya buat satu baris dulu, di mana baris ini nanti terdiri dari dua kolom. Kol bintang 2 ya untuk buat dua kolom. Nah, kolom yang pertama ini kita isi nanti cut. Cut ini nanti isinya form ya. Jadi isian di cut ini nanti form. Oke. Kita isi cut dan kita isi cut body ya. Oke, contoh kita buat judulnya dulu ya. H5 misalnya form pasien baru. Itu ya, seperti itu ya. Nah, di kolom berikutnya kita buat nanti table ya. Ini kita buat gambaran dulu ya. Kita buat cut juga. Cut. Oke. Terus kita buat cut body juga. Oke. Tapi dalamnya ini nanti ada table. Kita buat H5 juga. Misalnya data pasien terdaftar. Oke, terdaftar. Oke, clear ya. Nah, nanti isinya di sini ada table. Oke, nanti isinya ada table. Oke, nanti ada data. Nah, sekarang gini, komposisinya, jadi garis besar kan kalau kita nggak sematkan berapa ukuran kolomnya kan dia ambil 50-50 ya. Berarti kan total kolom itu 12 ya. Berarti ini 6 dengan 6 ya. Dan sebenarnya kita akan buat ya untuk yang table ya. Itu nanti kalau ukuran si layarnya large kayak gini ya, layarnya desktop itu kita maunya lebih besar ya biar informasi si data pasiennya lebih jelas. Ini kita buat gini. Call LG 8. Oke, yang satu lagi berarti call LG 4. Oke. Jadi gini, kalau nanti ketika user ya ingin dibuka nanti ya si aplikasinya di desktop atau ukuran layar yang lebar ya, data pasiennya itu nanti luas gitu, kita bisa lihat. Nanti kalau di mobile nanti kalau misalnya dibuka di mobile guys, nah nanti kalau dibuka di mobile data si pasiennya itu ada di bawahnya. Oke ya, nah lebih kurang seperti itu. Nah sekarang kita mulai rapikan dulu. Oke, di body kita kasih kelas BG like. Oke, kita kasih padding 4. Oke, kontainernya kita buat fluid. Oke ya, nih ya, buat fluid itu udah langsung menggantung ya. Dari sisi atasnya nggak terlalu rapat seperti tadi ya, jadi nggak perlu kita buat margin top ya. Kasih aja kontainer fluid. Oke ya, jadi ini jauh lebih capable ya, lebih rapi ya. Nah tapi di atas kontainer, di dalam kontainer fluid sebelum baris kita kasih judul dulu ya, H2 misalnya.
registrasi pasien baru. Oke ya, kita kasih efek warna biru, primary, terus bold. Kayak gitu ya, registrasi pasien baru. Nah, kamu bisa tambahkan icon aja, misalnya ambil icon di mana, tinggal tambahkan kayak gini. Oke ya. Nah, sekarang di form pasien baru kan kita udah buat si cut-nya ya, biar cut-nya jauh lebih menarik. Ya, kita kasih shadow LG ya. Tuh, agak kontras ya, terlihat ya. Yang form pasien baru itu udah punya shadow ya. Nah, di cut body-nya kita kasih padding 4. Oke. Clear ya? Di form pasien baru ini kita kasih kelas text secondary. Terus jaraknya 3, FW bold. Oke, judulnya kayak gini. Form pasien baru. Oke. Nah, setelah itu kita buat formnya. Nah, isiannya apa aja? Pertama, kita akan gunakan form control ya. Jadi di sini ada form control. Oke. Kamu bisa copy aja kayak gini. Atau kalau mau diketik silakan aja. Oke, misalnya di copy kayak gini, tinggal dirapikan. Oke ya. Ini pakai form control ya. Jadi yang di atas ini kita ganti aja, kita rename misalnya nomor rekam medis gitu ya. Oke, nomor rekam medis gitu. Nah, kalau misalnya ini pakai form control gitu ya. Nah, kalau misalnya kamu pakai input group ya, ketika sudah jadi kayak gini, kamu udah pakai, udah terkadung nih misalnya udah pakai si form control, mau pakai input group, sebenarnya si di inputnya ini kamu tinggal cut aja kayak gini. Terus kamu tinggal buat input group gitu ya. Oke, isi dalamnya. Oke, ini saya kecilin dulu ya, nanti kalau mau pas lihat hasilnya baru kita besarin biar code-nya terlihat jelas. Oke. Nah, di input group kan bedanya di sini kita kasih kelas ya. Kelasnya input group text. Oke. Misalnya di sini kita kasih kelas gambar apa ya? B person. Oke. Placeholder-nya nomor rekam medis. Oke ya. Ininya buat RM aja deh. RM aja. Oke. Dah, ini udah jadi input group ya. Walaupun sebenarnya kamu bisa lihat dokumentasi di input group seperti ini. Nah, cara pakainya sama ya. Artinya komponen inputnya ini diapit dengan sebuah kelas namanya input group, di mana nanti ketika kamu udah masukkan kelas di input group, di atasnya itu atau nanti bisa di belakangnya. Jadi dia bebas ya. Penggunaannya bisa di depan. Berarti kalau di depan si span-nya ini ada di atas input, kalau mau di belakang itu berarti si span itu ada di belakang input nih kayak gini. Misal kamu mau gunakan itu silakan gitu. Ya. Contoh gini. Di form ini misalnya kamu mau kasih span lagi nih untuk sebuah tombol. Misalnya tombol button cari cek RM contoh aja ya. Cek RM. Oke. Tinggal buttonnya dikasih kelas misalnya BTN outline primary. Oke, tuh. Jadi nanti ada button untuk cek RM, kalau misalnya RMDC cek RM gitu. RM-nya number aja ya formatnya. Oke. Nah, lebih kurang kayak gitu. Nah, itu kamu bisa sisip tuh. Ya, artinya juga input group ini bisa kamu pasang ya, bukan hanya di depan ataupun di belakang, bahkan di kedua sisinya. Oke. Nah, itu gambarannya. Nah, sekarang kita lanjutin lagi. Kalau tadi input groupnya udah jadi, kita pasang untuk nick ya. Nick. Oke, ini misalnya cek nick gitu ya. Cek nick di sini fungsinya misalnya kalau kita udah integrasi nih dengan layanan di Sucapil atau BPJS, ketika nicknya dimasukin terus dicek, nanti isian data nama dan sebagainya itu otomatis. Jadi plan kita kayak gitu ya. Oke, ikonnya kita ganti apa ya? Ikonnya cocok ganti file ya. Kayak gitu. Atau folder, sorry. Folder. Nah gitu. Ini kita ganti judulnya nick ya. Placeholdernya nick. Oke, clear ya. Jadi nomor nick nih. Atau mau diganti beberapa angka nick 12 misalnya gini juga boleh. Oke ya, jadi cek nick gitu. Oke, kalau nanti maksimum itu seperti ini. Ya, jadi yang sana itu untuk table. Nah, sekarang setelah nick kita isikan nama. Kalau nama
ini nggak usah pakai span yang di bawah ya. Jadi ini kita buat nama lengkap gitu ya. Ini placeholdernya kosongin aja. Oke, nama lengkap di sini saya pakai person. Oke, nanti tinggal disesuaikan aja icon di nomor rekam medis. Oke, berikutnya di sini alamat kita coba ya. Untuk alamat kita pakai floating ya. Oke, coba dilihat di sini ada floating label. Oke, kita ambil aja, kita copy kayak gini. Sip. Kita lihat di sini udah ada MB3-nya ya. Berarti dari bagian yang ini tadi kita nggak jadi pakai, kita pakai alamat di sini. Oke, nih ya. Jadi misalnya saya buat yang email address ini jadi alamat sesuai domisili. Oke, ini teks. Nih ya. Jadi kalau nanti diketik, udah alamatnya bisa diisi di bawah. Ini namanya floating ya. Oke, sekarang kita buat tanggal lahir ya. Tanggal lahir itu berarti di bawahnya sini. Kita buat di sini tanggal lahir. Oke, kita sesuaikan kira-kira ada nggak BB kalender, harusnya ada nih. Oke, ini kayak gini. Tipenya date. Oke ya. Jadi tanggal lahir juga udah kita set ya. Oke, atau BB kalender event kayak gini. Nah, ini ada titiknya ya kalau ada eventnya. Oke, silakan. Dah. Terus jenis kelamin ya, itu kan biasanya hanya dipilih hanya salah satu ya, tidak boleh jenis kelamin itu dipilih lebih dari satu ya, kan gitu ya secara garis besar ya. Maka itu kita bisa pakai radio button. Nah, sekarang kita jalan-jalan dulu nih ke dokumentasi si radio. Oke, turun ke bawah di komponen radio. Nah, ini. Oke, jadi sebenarnya kita bisa tinggal pakai copy kayak gini. Oke. Di bagian ini kita tinggal sematkan margin bottom 3. Oke, paste aja. Nah, itu. Nah, biar terlihat lebih menarik sebenarnya kita butuh form label nih gitu ya. Butuh form label untuk handle ini. Oke, nggak apa, ini kita rapikan aja dulu kayak gini. Dah, ini nanti kita buat pria gitu ya. Berarti nanti kita punya satu lagi form check. Ini di sini form check wanita. Nah, kalau mau dia sejajar di sebelahnya gitu ya, otomatis kita perlu update ya, update si form check ini dengan flex. Oke, tapi kita tambahin dulu ya label ya. Oke, di sini kita tambah class form label ya, gini. Oke, misalnya jenis kelamin. Oke, udah terlihat ya form label ini kita buat di blok. Oke, nah di form checknya ini kita tambahin ya. Jadi kan kita punya form check ya. Berarti form checknya silakan aja kalau nggak mau bingung itu di cut aja seperti ini. Ya kita mau tambah the flex di sini. Oke. Nah tambah the flex di sini kamu tinggal buat gap jaraknya berapa. Misalnya jaraknya 4. Tuh pria dan wanita udah berjarak tuh kan. Nah, oke ya. Jadi ini hanya bisa dipilih hanya satu. Oke. Nah, alamat sudah. Dan kalau alamat tadi mau kita custom, misalnya, wah ini terlalu kecil nih size-nya, mau di custom, itu silakan aja. Kita tinggal pakai di komponen inputnya ya. Ini tinggal ganti menjadi text area. Caranya gimana? Kita tinggal buat text area komponennya. Oke. Tinggal buat class form control. Oke. Nah, ini kan kalau text area itu bisa kita resize ya. Nah, nih. Style. Oke, buat height 100 pixel. Nih ya. Jadi ukurannya si form udah luas nih. Oke, terlihat ya gambarannya. Terus kita pilih lagi gitu. Tadi kan kita udah bahas nih, udah ada input group, baru form control biasa. Sorry, nama lengkap masih number ya formatnya. Harusnya teks. Oke, alamat sudah sesuai. Jadi kalau misalnya kita maksimalkan, nah nih, kita maksimalkan seperti ini. Oke ya, clear ya. Ini ukurannya bisa di resize karena kita pakai text area. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi. Nah, berikutnya kita kasih ya
sebuah komponen lagi ya. Ketika si jenis kelamin udah kita sematkan, kita tambahkan di sini select ya. Kita akan pakai select di sini MB3. Oke. Kita butuh label. Labelnya isinya misalnya poli tujuan atau layanan lah, gitu aja dulu deh ya. Layanan. Nah, oke, ini berarti kelasnya form label ya. Form label. Oke, di layanan kita butuh select. Nah, kalau kita lihat dokumentasinya ya, itu tinggal buat form select kayak gini. Oke, isiannya tinggal misalnya value-nya poly A misalnya. Ya, ini disesuaikan aja nanti ya sama backend ya. Sorry ya, ini name ya. Harusnya nih class. Oke, nih poly A, ya tambahin lagi ya. Poly B. Nah, ini nanti kan bisa dari master data ya kalau kita udah belajar backend ya. Oke, nanti ada poly A, poly B, dan seterusnya. Kita tambah satu lagi poly C. Oke, berikutnya yang terakhir kita buat buttonnya simpan data pasien. Oke, kita berikan warna biru. Oke, clear ya. Kita berikan warna biru. Nah, biar punya jarak sama di atas, kita buat MT 4 aja. Terus biar ukurannya maksimum, kita W100. Oke, clear sampai sejauh ini. Jadi, kalau kita lihat, kalau mau ditambahkan icon, silakan aja. Di depan ini, tambahin I, baru kelas, B, save. Oke, kasih jarak. Oke, kasih jarak bisa kayak gitu ya, atau pakai margin ya. Oke, kita lihat dulu maksimum. Nah, ini dia, ini formnya. Oke ya. Jadi ini nanti isi rekam medik, isi nick, nanti cek, keluar namanya kalau udah integrasi, isi alamat, terus pilih gender, pilih layanan. Oke, di sini kita tinggal tampilkan data pasiennya. Oke, kita perkecil dulu. Stop. Oke, biar data pasiennya ini ketika dia mengecil punya jarak, ya kamu nanti tinggal sematkan aja apa MT, misalnya MT 4. Nah itu. Tapi harusnya kalau waktu maksimal ya, dia nggak boleh berjarak ini nih. Kalau ini kan aneh bentuknya ya. Nah, coba itu jadi challenge kamu ya, gimana handle-nya. Jadi pas dia di mobile dia punya jarak, tapi pas di desktop ya dia sama sebaris ya. Oke, di sini kita tinggal sematkan aja datanya. Oke, di table. Nah, pertama kita buat t-head dulu. Baru t-body. Jangan lupa. Oke, di dalam t-head kita mau sematkan beberapa data, misalnya nomor RM, nama pasien, jenis kelamin, polinya, aksi. Oke ya. Di t-body kita buat satu data aja, misalnya RM sekian, nama Eko, pria, poli A. Nih ya, datanya udah di bawah itu ya. Habis itu TD, sorry ya, ini TD ya. TD. Oke, habis itu di sini button. Oke, button pertama misalnya kita pakai icon aja ya. Icon kelas A ya. Lihat detail ya kayak gini. Nah, kita kasih warna nih gitu. Kelas BTN primary. Oke, itu untuk lihat jelasnya. Atau kalau sama warna tombolnya itu nggak pas juga ya, kita kasih warna info ya. Nah, biar tabelnya rapi, kita rapikan dulu ya. Kita pakai kelas table strip. Tuh ya, biar rapi. T align middle. Oke, t-head-nya kalau mau ditambahin, t-head-nya kita kasih table primary. Tuh ya, jadi punya warna biru ya. Text-nya center. Oke, itu lebih kurang. Nah, sekarang si buttonnya kita copy aja. Buttonnya kita copy aja. Kita ganti misalnya warning. Warning itu logo pensil ya untuk edit kayak gitu.
Terus danger itu untuk batal ya, trash. Oke, lebih kurang kalau dibuka ya di desktop kayak gini. Nah, kita rapiin ya biar buttonnya itu ada di tengah. Itu tinggal di TD kamu kasih text center kayak gini. Oke, udah di tengah ya. Nah, lebih kurang seperti itu. Oke, nah biar kita buat datanya lebih dari satu, kita buat sampel aja. Nanti ini kalau udah belajar database sekali lagi ya, ini betul-betul bisa dimanfaatkan ya. Datanya tinggal di looping aja. Oke, datanya sudah ada 2. Nah, sekarang kita coba improve ya. Di atas data pasien ini kita pengen ada inputan cari ya. Walaupun sebenarnya nanti kalau kamu pakai data tables ya itu udah termasuk include ya. Tapi kita desain aja dulu ya. Di bawah data pasien terdaftar ini. Tapi sebelumnya data pasien terdaftar ini kita bungkus dulu ke dalam deflex karena kita mau pakai justify content between. Oke. Jadi di dalam ini ada H5. Oke. Ini kita kecilin dulu biar terlihat ya langsung hasilnya. Oke. Terus di bawahnya itu kita mau buat input group. Kenapa? Karena saya mau kasih icon ya. Di dalam input group ini saya punya input. Ini kelasnya form control, placeholdernya cari. Oke, kayak gini ya, cari ya. Nah, di atasnya saya mau punya spannya kayak tadi kelas input group text. Oke, ikonnya icon cari BB search ya. Oke, kayak gitu. Nih, icon cari ya. BB search ya. Cari data gitu ya. Nih. Nah, sekarang kita rapikan di deflex ini, kita buat ini kan kalau maksimum tuh. Kan masih memakan ukuran ya si inputannya. Nah, kita rapikan lagi caranya. Deflex kita buat justify content between. Nah, itu udah rapi, tinggal kita buat align item center MB3. Oke, itu ukurannya udah kecil ya. Sekarang biar dia tidak terlalu luas, kita buat style max width-nya anggap aja misalnya 250 pixel. Oke, ini dia. Cari datanya. Oke, sekarang form kita sudah jadi ya. Wah, nanti kalau misalnya kita mau belajar pagination, ada next, terus nampilkan berapa banyak data, search-nya ya nanti kita akan belajar di series berikutnya ya. Mungkin nanti materi di PHP lanjutan ya. Biar belajar backend, ngambil datanya, terus tampilkan datanya di sisi antarmuka user. Oke, nah lebih kurang sejauh ini ya kita udah manfaatkan ya apa yang kita pelajarin dari input group, form control biasa, floating, terus ada radio button di sini, ya. Oh iya, satu lagi checkbox gitu ya. Nah, silakan aja kamu sematkan untuk latihan checkbox. Kita buat dulu satu sampel ya. Saya mau buat checkbox tadi sampai lupa. Di area jenis kelamin ya cocoknya ya. Kita buat checkbox ya. Atau di bawah jenis kelamin deh kita letak jenis kelamin. Oke. Di bawah ini ya kita mau buat. Oke, di sini kita mau buat checkbox form check. Kelas ya. Karena itu kelas tinggal buatnya gini, form check gitu. Nah, di bawahnya inputan kelasnya form check input. Oke. Misalnya labelnya kita buat PJS aktif. Oke, lebih kurang kayak gini. Nah, itu. Nah, ini itu belum bisa diklik ya karena kita perlu buat tipenya. Nih, tipenya checkbox. Nah, ini nggak bisa diklik ya. BPJS aktif. Oke, lebih kurang seperti ini cara kerja apa yang kita bahas di slide ini. Ya, kita udah bahas form control, select, buat checkbox seperti apa, radio seperti apa, terus buat input group seperti apa, floating label seperti apa, dan jadi bentukannya form untuk registrasi pasien. Oke, tinggal diimprove aja ya form-formnya, isian elemennya sesuaikan dengan showcase real
beneran teman-teman kalau punya middle project yang mau dijalankan. Oke, seperti ini. Dan ini kalau ukurannya desktop, kalau nanti ukurannya diperkecil ya, formnya udah jadi atas bawah seperti ini. Oke, clear ya. Nah, tinggal challenge-nya bagaimana waktu kecil ini punya jarak. Oke, silakan teman-teman latihan karena kita sudah pernah bahas di materi episode ketiga. Bahkan di episode ketujuh juga kita udah bahas tentang class utility ya. Jadi manfaatin tentang itu. Oke, kita lanjut dan ketemu di episode berikutnya.